berfungsi meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dan membantu mempromosikan budaya serta kerajinan lokal. Sedangkan pariwisata berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan sustainable tourism menurut konsep Muller dan Pitana tahun 2005 adalah pariwisata yang dikelola untuk mengacu pada pertumbuhan kualitatif. Maksudnya adalah meningkatkan kesejahteraan, perekonomian, serta kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas hidup hanya dapat dicapai dengan meminimalkan dampak negatif sumber daya alam yang tidak dapat diperbaiki. Dari sini terdapat 5 hal yang harus diperhatikan dalam pariwisata berkelanjutan menurut konsep Muller, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang sehat, kesejahteraan masyarakat lokal, tidak merubah struktur alam, dan melindungi sumber daya alam, kebudayaan masyarakat yang tumbuh secara sehat, memaksimalkan kepuasan wisatawan dengan memberikan pelayanan yang baik karena wisatawan pada umumnya mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. India sendiri merupakan negara yang dikenal sebagai negara yang memiliki beragam warisan budaya, makanan, seni, arsitektur, canggih, serta festival dan pameran menjadikan India destinasi wisata yang menarik wisatawan. Hal ini dikutip dari tulisan Roy dan Tisdale tahun 1998. Dan salah satu tempat wisata yang menarik di India yaitu Taj Mahal yang merupakan salah satu 7 keajaiban dunia yang didirikan oleh Kaisar Mughal Shah Jahan pada abad ke-17 dan dibangun di Agra sebagai makam untuk istrinya Shah Jahan, Mumtaz Mahal. Bangunan tersebut merupakan salah satu lokasi wisata populer di India, bahkan dikunjungi 7 juta orang setiap tahunnya. India sendiri dalam sektor pariwisatanya menerapkan kebijakan National Tourism Policy 2002. Berdasarkan National Tourism Policy tahun 2002, pemerintah India berusaha untuk membangun sektor pariwisata yang berkontribusi pada pembangunan nasional dan perannya sebagai mesin pertumbuhan. Dan hal ini menunjukkan bahwa pariwisata tidak hanya menghasilkan pemasukan negara, namun juga berperan sebagai pembangunan berkelanjutan, lapangan pekerjaan yang berkualitas, dan sebagai instrumen perdamaian, pemahaman, persatuan, dan stabilitas. Hal ini dikutip dari tulisan Ministry of Tourism tahun 2000. Selanjutnya di sini ada konsep sustainable development. Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah upaya pembangunan suatu negara yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini, tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang, serta sehingga dapat menciptakan masyarakat yang dapat berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan hidup. Dan pembangunan berkelanjutan ini sebenarnya sudah lama menjadi perhatian para ahli, tetapi istilah berkelanjutan atau sustainability sendiri baru muncul beberapa dekade yang lalu. Walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Dan secara sederhana, sustainable development ini didefinisikan sebagai development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generation of meet their own needs. Dan istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh On Common Future, sebuah laporan dalam yang dipublikasikan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan, The World Commission on Environment and Development pada tahun 1980. Selanjutnya ada konsep sustainable tourism. Pariwisata berkelanjutan sendiri adalah pariwisata yang berkembang sangat besar termasuk pertambahan kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, di mana perkembangan pariwisata dan investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan jika kita memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatifnya. Sustainable tourism juga dapat diartikan pariwisata yang mengundang semua pihak, terutama anggota masyarakat, untuk mengelola sumber daya dengan cara memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika sambil memastikan keberlanjutan budaya lokal, habitat alam, keanekaragaman hayati, dan juga sistem pendukung penting lainnya. Lalu di sini ada kaitan antara sustainable development dan sustainable tourism, atau dapat dikatakan konsep sustainable tourism development. Dalam perjalanan waktu, konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development ini diadopsi ke dalam konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan atau disebut dengan sustainable tourism development. Pembangunan pariwisata berkelanjutan ini diartikan sebagai proses pembangunan pariwisata yang berorientasi kepada kelestarian sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan pada masa yang akan datang. Dan pengertian pembangunan pariwisata berkelanjutan ini dapat pula diartikan sebagai form of tourism that are consistent with natural, social, and community values, which allow both host and guests to enjoy positive and worthwhile interaction and share experience. Dan dikutip oleh Eddington and Smith tahun 1992. Selain itu, Wall juga menekankan pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak hanya pada ekologi dan ekonomi, tetapi berkelanjutan kebudayaan,
budaya juga merupakan sumber daya penting dalam pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, Soenan mengkategorikan suatu kegiatan wisata dianggap berkelanjutan apabila memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Secara ekologi berkelanjutan yaitu pembangunan pariwisata tidak menimbulkan efek negatif terhadap ekosistem setempat. Selain itu, konservasi merupakan kebutuhan yang harus diupayakan untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan dari efek negatif kegiatan wisata. Kemudian secara sosial dapat diterima yaitu mengacu pada kemampuan penduduk lokal untuk menyerap usaha pariwisata tanpa menimbulkan konflik sosial, dan secara kebudayaan dapat diterima yaitu masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan kebudayaan wisatawan yang cukup berbeda atau kultur wisatawan. Yang terakhir adalah secara ekonomi yang menguntungkan, yaitu keuntungan yang didapati dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada intinya berkaitan dengan usaha menjamin agar sumber daya alam, sosial, dan budaya yang dimanfaatkan oleh pembangunan pariwisata pada generasi ini agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip, manfaat, dan tantangan sustainable tourism. Adapun menurut United Nations World Tourism Organization juga menyebutkan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan didasarkan pada 5 prinsip, yaitu 1. Semua pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus menjaga lingkungan hidup. 2. Pemerintah mendorong semua bentuk pembangunan kepariwisataan yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang langka. 3. Pengaturan perjalanan wisata dan pengunjung dari sisi waktu maupun ruang untuk memeratakan pembagian waktu liburan guna mengurangi tekanan terhadap lingkungan hidup. 4. Infrastruktur kepariwisataan harus dirancang dan kegiatan kepariwisataan harus diprogramkan sedemikian rupa untuk melindungi warisan alam. Yang 5. Wisata alam atau wisata ekologi untuk menjaga warisan alam dan menghormati penduduk setempat serta tetap memperhatikan daya dukung tempat. Manfaat pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan akan dapat tercapai jika tingkat pemanfaatan berbagai sumber daya tidak melampaui kemampuan regenerasi sumber daya tersebut. Hal ini agar tingkat pemanfaatan dapat terkendali. Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga harus memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, sesuai daya dukung sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Juga menghormati sosial budaya masyarakat setempat dan memastikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan serta terdistribusi secara adil pada seluruh stakeholder. Dan juga dengan menerapkan konsep Sustainable Tourism Development, industri pariwisata tidak hanya mendapatkan manfaat dari segi ekonomi, namun sekaligus dapat memberdayakan masyarakat dan dapat menjaga lingkungan. Selanjutnya, tantangan Sustainable Tourism. Pariwisata berkelanjutan melibatkan masyarakat sebagai salah satu pelaku utamanya. Maka dari itu, tantangan Sustainable Tourism yang sesungguhnya adalah mengajak para masyarakat lokal untuk dapat bersama-sama menjaga dan melindungi alam agar tetap lestari. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mementingkan kepentingan generasi saat ini tanpa melupakan kepentingan generasi masa depan. Maksudnya adalah generasi masa kini dan generasi masa depan kebutuhannya harus sama-sama terpenuhi. Kondisi alam harus sama-sama lestari, eksistensi budaya lokal harus tetap lestari, serta edukasi bagi masyarakat lokal dalam interaksinya dengan tamu juga harus sama-sama pentingnya untuk dilestarikan. Pengembangan Sustainable Tourism memerlukan riset terhadap destinasi yang ingin dikembangkan. Pengembangan dan implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan harus didasarkan pada sejumlah prinsip dan pendekatan yang menyeluruh. Di antaranya, diperlukan tetapan rencana untuk pariwisata berkelanjutan dengan cara membuat rancangan dengan pandangan holistik, yakni memperhitungkan semua dampak dan kunjungan dalam sektor pariwisata tersebut dan mempertimbangkan bagaimana semua kebijakan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sektor pariwisata. Kemudian, perlu mengejar keterlibatan dan dukungan dari para stakeholder. Bahwa pariwisata berkelanjutan adalah kita kontrol lokal, tapi juga kita bersama sehingga melibatkan semua aspek dalam sektor pariwisata. Kemudian diperlukan pula pandangan terhadap rencana jangka panjang, mengatasi dampak global dan lokal, mempromosikan konsumsi berkelanjutan, menyamakan keberlanjutan dan kualitas. Dalam pembuatan rencana pengembangan, perlu mencerminkan semua dampak dalam biaya asas pencemar membayar atau polluters pay principle, lalu berusaha meminimalkan pengambilan risiko, prinsip kehati-hatian, menggunakan perspektif siklus hidup, mempertimbangkan alternatif fungsional, dan memberikan batasan. Untuk mengelola destinasi secara berkelanjutan, stakeholder perlu beradaptasi dengan perubahan kondisi, memantau berkelanjutan menggunakan indikator antaranya hubungan umum antara pariwisata dan lingkungan, pengaruh faktor lingkungan pada pariwisata, serta dampak industri pariwisata terhadap lingkungan secara keseluruhan.
dapat memastikan rencana dan dukungan tersebut telah tepat diimplementasikan secara menyeluruh. Taj Mahal merupakan salah satu situs warisan dunia yang diakui UNESCO dan berada di India, serta menjadi salah satu pusat pariwisata destinasi wisata paling terkenal di dunia. Namun, kondisi Taj Mahal pada tahun 2016 menunjukkan suatu krisis dan alatnya. Di antaranya yakni polusi udara dan kerusakan struktur air tanah dari Sungai Yamuna. Kemudian zona Taj Trapesium yang diusahakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sebelumnya justru membuat sebuah pemukiman penuh penduduk tepat di luar area Taj Mahal. Saat itu, terdapat kenaikan arus turis yang diimbangi dengan meningkatnya juga tingkat kriminalitas di daerah destinasi. Masalah yang dihadapi Taj Mahal baru akhirnya dibahas di dalam World Tourism Day pada tahun 2019. Terdapat upaya dan beberapa target capaian pemerintah India dan UNWTO pada 2019 lalu. Di antaranya adalah The Pilgrimage Rejuvenation and Spirituality Augmentation Drive atau PRASAD. Kemudian kampanyakan kembali Credible India 2.0 dan mengimplementasikan kebijakan pariwisata nasional pada tahun 2002. Kebijakan nasional pariwisata India telah direncanakan pada tahun 2002 yang menyoroti pentingnya sektor pariwisata dan tujuan pembangunan pariwisata di negara tersebut. Disusun oleh Kementerian Pariwisata dengan tujuan memposisikan pariwisata sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memanfaatkan efek langsung dan multiplier dari sektor pariwisata untuk lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan dengan cara yang ramah lingkungan. Dari rapat dan event UNWTO di beberapa elemen kunci favorit Taj Mahal, membentuknya dan implementasikannya destinasi wisata model Swatch, kemudian mengkonservasi situs warisan budaya termasuk Taj Mahal, 3. Pembangunan kembali infrastruktur dan jalur transportasi pariwisata dengan serta yang sejatinya efektif atau tidak akan memerlukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam.